Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapa Persekutuan Kaum Lansia GPIB. Kembali Dewan PKLU menyapa melalui program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya Ati Uguy, Ketua 2 Dewan PKLU periode 2021 sampai dengan 2025. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin disapa oleh firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesuai dengan Sabda Bina Umat, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sabda Bina Umat memberi judul Ibadah Ritual dan Aktual. Ibadah seringkali kita pahami dengan 3D, duduk, dengar, doa. Selebihnya nyanyi dan beri persembahan. Setelah itu pulang dan selesai. Padahal itu hanya salah satu dimensi ibadah. Dimensi lainnya adalah melakukan yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah ibadah aktual. Mengaktualisasikan firman yang kita dengar lewat khotbah dengan melakukannya dalam tindakan nyata. Ibadah kita menjadi sempurna dengan melakukan keduanya. Iman memang tidak kasat mata, namun kekristenan kita hanya dapat dilihat lewat hal-hal yang kita perbuat. Sejatinya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kasih hanya dapat dirasakan lewat tindakan nyata, bukan dengan kata-kata. Umat Tuhan di perantauan dimotivasi oleh Yakobus untuk mengembangkan ibadah aktual, mengekang lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu adalah beberapa contoh ibadah aktual. Penting hal itu bagi umat di perantauan. Dengannya mereka diminta untuk tidak hidup secara hanya untuk diri kelompoknya sendiri saja. Perhatian kepada masyarakat lainnya yang berada dalam kesusahan berdampak pada dua hal sekaligus. Pertama, relasi sosial terbina dengan baik. Kedua, kesaksian hidup sebagai pengikut Kristus dinampakkan dengan jelas. Energi mereka tidak hanya digunakan untuk sekedar berbicara, tetapi disalurkan untuk melakukan tindakan nyata. Karena itu, mereka dinasehati untuk mengekang lidah. Sebagai gereja yang diutus Tuhan ke dalam dunia, seharusnya lah kita lebih suka melakukan tindakan nyata. Jangan NATO, no action, talk only, atau NONA, name only, no action. Saat ini tidak sedikit masyarakat di sekitar kita yang masih kesusahan.
Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap saja sibuk dengan ibadah ritual dan mengesampingkan tindakan nyata bagi mereka sebagai ibadah aktual kita? Semestinya ibadah kita utuh, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami. Dan dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau berdoa buat oma, opa, ibu, bapak, persekutuan kaum PKLU yang mengikuti program ini. Biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka, biarlah Tuhan berikan sukacita, Tuhan menjaga dan melindungi mereka secara khusus di dalam masa pandemi ini. Dijauhkanlah dari segala sakit penyakit, dari hal-hal yang buruk, ataupun dari segala mara bahaya. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu kami di mana-mana tempat. Kiranya Tuhan jaga dan Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB. Tuhan berkati dan biarlah kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Secara khusus di masa pandemi ini, Tuhan tolong negeri ini. Dan bagi pemimpin negeri kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah ya Tuhan dengan hanya mengandalkan Tuhan dan kekuatan daripada-Mu saja kami dapat menghadapi dan melalui masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan doa kami yang jauh dari sempurna ini kami hanya panjatkan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Oma, Opa, Ibu, Bapak Persekutuan Kaum PKLU. Selamat beraktivitas, Tuhan menjaga dan memberkati kita semua. Terima kasih.